Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Aligar. Saya dari Jakarta dan sekarang sedang berkuliah di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Dan pada video ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana membuat star schema dari sebuah database atau membuat star schema dari sebuah relationship diagram. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu star schema. Star schema adalah merupakan salah satu teknik pembuatan dari data warehouse yang mana star schema ini akan menguntungkan atau mempermudah kita dalam melakukan analisis terhadap sebuah data yang kita miliki pada sebuah organisasi. Sehingga apa? Sehingga data yang kita miliki dapat dengan mudah kita analisis untuk mempermudah bagaimana pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Pada contoh ini terdapat 4 dimensi dan juga tabel fakta di sini. Apakah itu dimensi? Dimensi merupakan sebuah tabel atau sebuah data yang memiliki informasi penambah atau pelengkap yang mana dapat mendukung dari tabel fakta di sini. Dan pada star schema, desain skema yang ada adalah di tengah merupakan fact table atau tabel fakta di sini dan dikelilingi oleh beberapa dimensi sesuai dengan keinginan analis yang ada di organisasi tersebut. Oke, pada contoh ini kita dihadapkan pada 4 dimensi yang mana dimensi otomotif, dimensi pengemudi, dimensi lokasi, dan dimensi waktu. Yang mana ini akan menyokong informasi dari pada informasi yang diambil atau informasi yang diklaim. Nah, pada fact table di sini terdapat foreign key yang mana merujuk dari tabel-tabel dimensi di atas dan di bawah sini yang mengelilingi fact table ini. Nah, foreign key ini berguna untuk mengambil informasi yang ada di dimensi-dimensi ini agar informasi yang diambil tidak redundan dan tidak terdapat atau dengan mudahnya fact table akan mendapatkan informasi dari sini. Nah, apa saja isi dari fact table tersebut? Fact table di sini berisikan mengenai angka-angka atau nilai-nilai yang biasanya bisa dihitung. Biasanya analis akan membutuhkan fact table ini untuk melakukan mengetahui jumlah penjualan, jumlah informasi yang diambil, atau juga jumlah barang atau jumlah total penjualan yang sudah dilakukan. Oke. Nah, pada bagian selanjutnya nanti kita akan langsung mencoba pada studi kasus yang dimiliki oleh FitWorldGym atau entity relationship diagram dari FitWorldGym yang sudah ada. Nanti kita akan mencoba untuk membuatnya. Baik, kita akan mencoba untuk langsung membuat star schema dengan studi kasus FitWorldGym entity relationship diagram. Ya, seperti yang kita ketahui, ini adalah entity relationship diagram yang dimiliki atau ERD yang dimiliki oleh FitWorldGym. Nah, di sini adalah merupakan database operasional yang dimiliki. Nah, apa yang diminta? Yang diminta adalah kita perlu membuat fact table atau membuat star schema yang mana fact table ini nanti harus memiliki informasi mengenai apa saja pendapatan yang didapatkan oleh FitWorldGym ini. Nah, kemudian star schema yang dibuat harus dapat dengan mudah dilakukan analisis terhadap pendapatan yang didapatkan. Nah, menurut saya pendapatan yang di sini adalah ada 2, yakni jumlah penjualan yang mana jumlah harga atau jumlah pendapatan yang didapati ini dengan satuan uang ya, satuan dolar kalau di sini, satuan rupiah. Dan kemudian jumlah barang yang dijual. Baik, nah ini adalah relationship diagram diberikan, dan asumsikan semua hubungan ini atau sebuah relasi ini adalah sudah normal
Oke, kita tidak tahu normal normal pada tingkatan berapa, entah 3NF ataupun BCNF, tingkatan yang paling tinggi. Oke, dan di bawah sini adalah merupakan contoh dari data yang dimiliki. Kita punya dua sumber, yang ini pertama sumber pertama adalah entity relationship diagram dan juga data yang dimiliki, serta data dari special event table yang dapat mendukung analisa kita atau dapat mendukung pembuatan star skema kita. Oke, nah kita perlu mengetahui langkah-langkah yang diharuskan untuk membuat star skema. Oke, yang pertama adalah mengidentifikasi proses yang akan dimodelkan. Kita perlu tahu proses apa saja yang ingin kita modelkan. Nah, model di sini nanti kita akan mengetahui, kita akan mendapatkan fact table atau data fakta atau tabel fakta yang akan kita gunakan, dan juga dimensi-dimensi mana saja yang dapat kita gunakan untuk star skema nanti. Oke. Pertama kita perlu melihat apa yang perlu kita perlu memodelkan proses bisnis yang ada di sini. Kemudian kita perlu tahu data fakta atau dimensi mana saja yang perlu kita perlukan. Nah, oke, untuk saat ini saya akan mencoba untuk mengambil dimensi terlebih dahulu, yang beberapa kemungkinan yang banyak dari sini dimensi, beberapa kemungkinan yang banyak jadikan dimensi ya. Oke, yang pertama adalah member ini. Member ini kemungkinannya adalah bisa terdapat informasi mengenai nama member dan juga member ID dan juga membership ini ya, lokasi di mana member tersebut. Sehingga saya asumsikan bahwa member di sini atau consumer di sini adalah merupakan dimensi yang pertama. Sehingga saya akan mengetahui proses yang akan dibuat pada saat skema nanti adalah proses untuk mengetahui jumlah penjualan yang dilakukan oleh consumer kita. Baik. Yang kedua adalah saya ingin mengetahui berapa jumlah penjualan yang terjadi pada kurun waktu bulan sekian, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Ataupun saya juga ingin mengetahui jumlah penjualan yang terjadi pada kuartal ke-1 tahun 2004 atau kuartal 2 2004 dan seterusnya. Sehingga saya asumsikan bahwa dimensi yang kedua nanti adalah waktu di sini, ada tanggal di sini, tanggal di sini ataupun tanggal di sini. Sehingga kalau kita lihat contoh datanya di sini adalah 1 Januari 2004 ya, 1 Januari 2004 dan 3 Januari 2004 dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita sudah mendapatkan dua dimensi, yang mana dimensi consumer dari sini dan juga dimensi waktu, dimensi date di sini. Oke, dan proses ketiga yang ingin saya modelkan adalah saya ingin mengetahui barang apa saja yang dijual paling banyak dan mendatangkan pendapatan paling banyak untuk Fit World Gym di sini. Sehingga saya perlu mengetahui bahwa barang-barang apa saja atau membership merchandise di sini, merchandise ini adalah nama barang yang dijual. Sehingga apa? Sehingga saya sudah mendapatkan 3 dimensi, yakni dimensi consumer, dimensi waktu, dan juga dimensi produk. Dimensi produk di sini yang diambil dari merchandise ID dan merchandise name, yang dia akan menjadi dimensi produk. Kemudian saya juga ingin mengetahui berapa banyak pembeli yang berdomisili di mana, pembeli yang banyak itu berdomisili di mana atau tinggal di mana. Karena kalau kita lihat di tabel di sini, di member di sini, tidak cukup kita mengetahui lokasi si member name di sini. Kita hanya mendapatkan informasi dari tabel member di sini bahwa si pembeli atau si consumer di sini tinggal dengan kode zip 60611 atau 60640. Tapi kita tidak tahu lokasi si Joe ini di mana tinggal, atau si Mary ini tinggal di mana, seperti itu. Dan saya berasumsi bahwa untuk proses selanjutnya adalah kita akan mengetahui
paling banyak itu di mana pembelian terjadi, sehingga saya mengambil data source kedua di sini atau sumber kedua di sini. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat nilai kota dan juga kode zip, sehingga saya berpendapat, saya berasumsi bahwa saya merupakan dimensi yang keempat, yaitu dimensi lokasi. Oke, yang kedua, kita identifikasi atau kita periksa granularity, atau bisa dikatakan butiran-butiran data atau butiran-butiran informasi paling detail pada yang akan disimpan dalam tabel fakta atau step dimensi di sini. Sehingga kita ambil contoh yang time ya. Untuk time di sini kita melihat adanya tanggal, kemudian bulan, dan juga tahun. Sehingga untuk pada dimensi atau tabel time di sini nanti kita akan punya 5 granularity information atau fact table atau facts information tadi, yakni tanggal, kalau menurut saya ya, tanggal, pekan atau minggu, bulan, kuartal, dan juga tahun. Jadi ada 5, yakni tanggal, minggu, bulan, kuartal, dan tahun, yang mana nanti akan menjelaskan fact table yang sudah kita miliki dari jumlah penjualan, jumlah dari revenue taken di sini ya, pendapatan dari Fit World Gym pada tanggal sekian, atau mungkin pada kuartal sekian dan tahun sekian, seperti itu. Dan itu salah satunya, dan kita akan lakukan dengan hal yang sama pada dimensi atau tabel fact table, kemudian pada consumer, pada produk, dan juga location. Oke. Yang ketiga, kita pilih dimensi yang akan kita buat star skemanya. Karena saya sudah memiliki 4 dimensi, maka saya pilih 4-4-nya. Ini consumer, location, produk, dan time. Seperti itu. Dan langkah terakhir, identifikasi data yang numerik pada entity relationship diagram di sini untuk dijadikan fakta atau dijadikan fact table. Nah, angka yang numerik di sini atau angka yang dimaksud di sini adalah angka yang dapat dijumlahkan atau dapat dihitung. Sehingga kalau kita melihat di sini ada beberapa angka ya, satu di sini 111, kemudian di sini member ID, quantity, sales transaction ID, dan kemudian price di sini ya. Nah, berarti asumsi kita adalah kalau kita melihat pada langkah keempat tadi, berarti yang dapat dijumlahkan atau dapat dihitung itu adalah quantity atau kuantitas barang, dan juga harga-harga di sini. Sehingga kita dapat mengetahui, kita dapat menyimpulkan bahwa fact table yang kita buat nanti akan mendapatkan informasi dari jumlah kuantitas di sini dan juga jumlah harga yang dijual. Oke, kita sudah mendapatkan 4 dimensi dan juga 1 tabel fakta, yakni dimensi consumer atau dimensi pelanggan, kemudian dimensi waktu, dimensi lokasi, dan juga dimensi produk. Oke. Nah, pada bagian selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat star skema, dan tools yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Access. Baik, kita akan mencoba membuat star skema tersebut tadi yang sudah mungkin menurut Anda awang-awang ya. Kita akan mencoba membuatnya di Microsoft Access ya. Di sini saya sudah membuatkan tabel-tabel dimensi dan juga tabel fakta di sini, sehingga kita bisa membuat relasi untuk star skema tadi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita memiliki 4 dimensi di sini, yaitu consumer ya, kemudian location, produk, dan juga time. Yang mana di sini memiliki informasi seperti yang sudah kita katakan sebelumnya. Misalkan produk memiliki informasi merchant ID dan juga merchant name.
Kemudian time, kita punya informasi date atau tanggal, minggu, bulan, kuartal, dan juga tahun. Nah, di sini granularity yang saya gunakan mendetil ya untuk yang misalkan produk ya. Di sini produk saya menambahkan kategori untuk setiap pembelian merchant di sini. Karena apa? Karena jika kita lihat pada skema di sini, skema relationship diagram di sini, bahwa membership di sini memiliki membership name, sehingga kita bisa kategorikan bahwa setiap barang dibelikan itu tergantung pada membership name. Oke, nah membership name ini meskipun dia mengarahkan kepada member ID, tetapi juga dia dapat diarahkan pada merchandise di sini, sehingga kita bisa kategorikan bahwa membership name di sini adalah kategori dari setiap merchandise yang ada di sini. Dengan demikian saya mengatakan bahwa untuk dimensi produk dia memiliki kategori dan juga jenis item yang ada. Sebagai contoh, platinum di sini, kategori platinum di sini dia akan membeli t-shirt dengan merchant ID AP1. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian location, di sini saya memberikan dua, yaitu city, kota, dan juga kode pos. Sehingga apa? Sehingga nanti informasi yang diberikan juga bisa lebih mendetil. Kemudian consumer, di sini ada member ID, name, dan juga basket ID. Nah, basket ID di sini nanti akan mengarahkan kepada pas kategori di sini. Meskipun kita tidak membuat tabel yang selanjutnya ya, lebih detail lagi, karena nanti bukan menjadi star skema tapi melainkan menjadi snowflake skema. Ya, ini butiran salju ya. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan hasil dari pas di sini, kita tidak perlu memberikan relasional untuk dimensi di one day pass di sini. Kita cukup menambahkannya di dimensi consumer, sehingga nanti dia akan merefer kepada pas kategori di sini. Nah, jika dimensi yang sudah Anda buat seperti ini sudah dibuat seperti ini, maka Anda langkah selanjutnya Anda perlu memberikan key atau yang bisa disebut primary key-nya untuk setiap tabel. Nah, untuk apa primary key di sini dibentuk? Agar di fact table di sini dia hanya merefer langsung kepada dimensi tabel, dimension tabelnya tadi. Nah, setiap dimensi sudah saya berikan key atau primary key, ini key consumer, kemudian key location, kemudian key product, dan juga key time. Sehingga nanti pada fact table dia hanya perlu merefer kepada setiap primary key yang ada di sini. Sehingga bisa kita katakan key consumer, key product, key location, key time di sini adalah foreign key dari setiap masing-masing tabel. Dan kemudian di dalam fact table di sini juga ada jumlah dan juga banyaknya barang yang dibeli. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki dimensi, kita sudah memiliki fact table, kita sudah memiliki primary key di setiap dimensi, dan juga memiliki fact table yang sesuai dengan teori di sini. Also contains foreign keys to access each dimension table. Ya, sudah memiliki foreign key di sini, maka kita perlu membuat relational. Nah, relational sudah saya buat, akan menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, maksudnya di sini adalah pada setiap key consumer yang ada di fact table di sini kan dia akan merefer informasi atau mengambil informasi dari tabel consumer di sini. Jadi dia akan mengambil member ID, nama, dan pas kategori ID. Nah, untuk produk dia juga akan mengambil informasi merchant ID, kategori, dan merchant name, sehingga nanti analis yang ada dalam organisasi dapat melakukan analisis dengan mudah, atau dia akan melakukan analisis dengan menggunakan mungkin cube analysis, kemudian drill down analysis, dan mungkin yang lainnya, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan analisis. Mungkin sekian dulu video pembuatan star skema. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.